Welcome to Pendidikan Advent Semarang or Semarang Adventist Academy. Today we are going to have character building program. This program is going to gather all the teachers and the students of Semarang Adventist Academy or Pendidikan Advent Semarang so that we can glorify and praise God's name to this program, and also we can learn and listen to God's word. And the participants of the program today is Ma'am Roseli as the leader, and Miss Rachel is the mission and opening prayer, Miss Agustin, and then Miss Tabitha and Ma'am Mika as the singer. And we're going to have a special number by our new students, Gracia, and Pastor Reza will give us the message. So let's be prepared for this program, and we are going to sing Shall We Gather at the River. Shall we gather at the river, where bright angels fill the soul, with its skies like a forever, flowing by the throne of God? Yes, we'll gather at the river, the beautiful river, gather with the saints at the river that flows by the throne of God. On the margin of the river, washing up its crystal way, we will walk and worship ever on the happy golden day. Yes, we'll gather at the river, the beautiful river, gather with the saints of the river that flows by the throne of God. Soon our dancing down this river, soon our breaking breath with tears, soon our happy heart will quiver with a melody of peace. Yes, we'll gather at the river, the beautiful river, gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Pendidikan Advent Semarang? Ya. Maju bersama? Pasti bisa. I will read the vision and mission Pendidikan Advent Semarang. The vision, having the character of Christ Jesus, being successful in science and technology, and being independent.
berkarakter seperti Yesus Kristus, berprestasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mandiri. The mission. Number 1. To manifest the belief of Adventist educations and like to serve. Mewujudkan pendidikan Advent yang beriman dan suka melayani. To develop the ability of students in order to be skillful in science and technology. Mengembangkan kemampuan peserta didik agar terampil dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. The last, to motivate the students to be creative, successful, and being independent. Memotivasi siswa agar kreatif, berprestasi, dan mandiri. Shall we pray? Dear God, Heavenly Father, thank you for your blessings. For this beautiful moment, we are gathered together here to praise and worship your name. Now we are going to start the character buildings program. Please bless this program so it will be blessed for us. Thank you, Lord. Forgive us from our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu, Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu, Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Good morning, everyone. We praise our God for His blessings to all of us, so we can feel His blessings
and we can feel His love. Now we are going to learn His word, and before that, I would like to invite you to pray. Shall we pray? Our precious Heavenly Father, who always being the best friend in our life, in this beautiful morning, we are going to learn your word. Please bless us with your Holy Spirit so we can understand your word and live in our life. Thank you, Father. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. I'm going to speak in bahasa. Ya, untuk kita semua, judul yang saya ambil adalah Jangan Baper, Kuatkan dan Teguhkan Hati. Judul ini saya ambil terinspirasi dari kitab Ulangan pasal 31. Nah, bagi teman-teman, untuk kita semua yang ada Alkitab, kita buka Alkitab kita yuk, Ulangan pasal 31, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Saya mau bacakan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar, karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Di ayat 6 dan ayat yang ke-7 ini, Musa memberikan motivasi kepada Joshua dan kepada bangsa Israel supaya mereka menguatkan hati dan meneguhkan hati. Kenapa begitu? Ceritanya begini. Kitab Ulangan adalah kitab yang ditulis oleh Musa. Kenapa namanya Ulangan? Karena memang isinya adalah ulangan-ulangan. Ulangan dari kitab Keluaran sampai dengan Bilangan. Di mana di dalam kitab Keluaran dan Imamat serta Bilangan, di sana ada perintah Tuhan, ada ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, di dalam kitab Ulangan itu diulang kembali. Sama seperti kalau di kelas kita ada ulangan kan? Nah, tujuannya ulangan diberikan oleh guru kepada siswa apa? Supaya para siswa mengingat kembali pelajaran yang sudah pernah dipelajari. Dan ketika mereka mengingat kembali, maka tidak akan lupa dan mereka akan simpan terus dan akan dibawa terus, kan gitu. Begitu juga dengan kitab Ulangan. Ketika Musa menyampaikan pelajaran-pelajaran kembali, posisi bangsa Israel pada saat itu mereka sudah ada di Sungai Yordan. Jadi mereka tinggal menyeberang sekali saja, mereka akan masuk ke negeri perjanjian yang Tuhan sudah janjikan kepada mereka, yaitu tanah Kanaan. Nah, sampai di sana, maka Musa menyampaikan pelajaran kembali apa yang mereka sudah pernah dapatkan supaya mereka ingat tentang perintah Tuhan. Nah, di dalam Ulangan pasal 31 ini, posisinya saat itu Musa memberitahukan kepada bangsa Israel dan juga Joshua apa-apa saja yang ingin disampaikan oleh Musa. Kalau kita membaca dalam Ulangan pasal 31 ini, isinya adalah Musa memberitahukan kepada bangsa Israel bahwa dirinya tidak akan masuk ke negeri perjanjian, yaitu Kanaan. Kenapa begitu? Kalau kita lihat di dalam Bilangan pasal 20, oleh karena suatu kali, waktu itu kan bangsa Israel kehausan nih. Nah, ketika mereka merasa haus, wah, mereka marah-marah. Musa, air di mana? Kami kehausan. Masa tidak ada air di tempat ini? Kemudian Musa berdoa sama Tuhan, meminta Tuhan tolong berikan air kepada bangsa Israel. Akhirnya Tuhan perintahkan kepada Musa, ada gunung batu yang kamu cukup ngomong saja sama gunung itu, nanti batu itu akan mengeluarkan air. Tapi pada waktu itu Musa emosi sama bangsa Israel, karena bangsa Israel sering mengeluh, bersungut-sungut. Maka pada waktu itu dengan tongkat Musa pukul batunya, airnya keluar, mereka minum. Tapi Tuhan bilang, Musa, engkau telah melanggar ketetapanku atau perintahku. Suruh ngomong, tapi dipukul.
Makanya Tuhan bilang di dalam Bilangan pasal 20, engkau tidak akan masuk ke negeri perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, di Ulangan pasal 31 ini, Musa memberitahukan kepada bangsa Israel, cukup sampai di sini aku mengantarkan kalian. Aku tidak akan masuk ke negeri perjanjian. Kemudian Musa katakan kepada bangsa itu bahwa yang akan menggantikan aku adalah Yosua. Nah, kemudian setelah disampaikan seperti itu, Musa sampaikan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Pertanyaannya adalah, kenapa bangsa Israel dan juga Yosua sendiri harus menguatkan hati dan meneguhkan hati? Karena begini, Musa tahu untuk masuk ke negeri perjanjian yaitu Kanaan tidak semudah membalikkan telapak tangan seperti ini. Untuk membalikkan telapak tangan sangat mudah sekali, tetapi masuk ke negeri perjanjian Kanaan tidak mudah. Kenapa begitu? Mereka harus menghadapi bangsa-bangsa yang besar, bangsa-bangsa yang jumlahnya banyak daripada mereka, bangsa Israel. Maka Musa katakan, kuatkan dan teguhkanlah hati. Karena ketika mereka sampai sana, kalau mereka tidak menguatkan dan meneguhkan hati mereka, mereka melihat keadaan, mereka akan terbawa perasaan, baper istilahnya begitu. Jadi sampai ke tanah Kanaan, mereka melihat keadaan di sana, mereka melihat bangsa-bangsa yang ada di sana, mereka melihat segala sesuatunya sepertinya tidak mungkin, maka terbawa perasaan, aduh takut. Makanya mereka nanti pasti baper kalau mereka tidak menguatkan hati. Makanya Musa katakan kepada bangsa itu, kuatkan dan teguhkanlah hati, jangan baper, begitu maksudnya. Jadi dalam situasi apapun, kalian jangan baper, jangan dibawa perasaan. Dalam situasi takut pun di sana, kalian harus menguatkan dan meneguhkan hati. Nah, ketika Musa mengatakan kuatkan dan teguhkanlah hati, maka di dalam Ulangan pasal 31 ini ada beberapa hal yang kita bisa ambil. Alasan untuk menguatkan dan meneguhkan hati kita adalah yang pertama, di dalam Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 tadi, saya baca lagi ya. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Poin yang pertama, alasan bangsa Israel untuk menguatkan hati dan meneguhkan hati mereka dan jangan baper ketika mereka sampai di tanah Kanaan adalah percaya kepada janji Tuhan. Bahwa Tuhan sudah berjanji kepada bangsa Israel, mereka pasti masuk ke negeri perjanjian yaitu Kanaan. Jadi ketika mereka sampai sana, mereka melihat keadaan, mereka melihat segala sesuatunya di sana sepertinya tidak mungkin. Poin pertama, mereka harus percaya janji Tuhan bahwa Tuhan sudah memberikan kepada mereka tanah Kanaan untuk mereka diami. Jadi jangan baper, kuatkan dan teguhkanlah hati, yaitu percaya akan janji Tuhan. Dalam kehidupan kita pun juga begitu. Seringkali kita merasa baper, terbawa perasaan, mungkin takut oleh karena situasi yang terjadi saat ini. Mungkin takut oleh karena kita menghadapi masalah di dalam kehidupan. Mungkin takut oleh karena kita tidak punya uang. Mungkin takut oleh karena sepertinya masa depan kita tidak ada. Tetapi pada pagi hari ini, melalui pengalaman dari bangsa Israel, ketika Musa katakan, jangan takut, kuatkan dan teguhkanlah hati, artinya adalah jangan terbawa perasaan. Kenapa? Kita ingat janji Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita di dalam kehidupan ini. Meskipun seringkali untuk mencapai hal itu kita harus lewati semua pergumulan hidup ini. Kita harus melewati semua permasalahan hidup kita. Artinya masuk dulu, nanti setelah masuk di sana, maka di sana kita akan melihat kuasa Tuhan, bahwa Tuhan memegang janjinya menyertai kehidupan kita. Jadi untuk kita semua teman-teman, Bapak Ibu guru dan juga para siswa, poin yang pertama, kuatkan dan teguhkanlah hati, alasannya adalah percaya akan janji Tuhan. Yang kedua, di ayat yang keempat. Mari kita lihat di ayat yang keempat. Saya akan bacakan Ulangan 31 ayat yang keempat. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og,
raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Poin yang kedua, alasan untuk tidak takut, menguatkan hati, jangan baper adalah mengingat penyertaan Tuhan di masa yang lalu. Dengan mengatakan bahwa di masa yang lalu, bangsa-bangsa yang lain pernah ditaklukkan oleh Tuhan. Makanya ketika mereka sampai di Sungai Yordan, mereka harus melihat kembali ke belakang. Begitu maksudnya. Melihat akan penyertaan Tuhan di masa yang lalu itu memberikan kekuatan kepada bangsa Israel untuk meneguhkan hati mereka. Maka mereka harus melihat ke belakang bahwa Tuhan menyertai mereka pada saat mereka keluar dari tanah Mesir sampai mereka ke negeri perjanjian. Maka untuk waktu-waktu ke depan Tuhan pun juga akan menyertai mereka. Untuk kita semua juga begitu. Ketika seringkali kita merasa takut, kita merasa baper oleh karena keadaan yang kita sedang alami, jangan takut. Kita harus melihat kembali ke belakang bahwa sampai saat ini Tuhan sudah menyertai kehidupan kita. Nah, saya sudah 35 tahun. Kalau untuk saya pribadi, saya melihat ke belakang, maka ada banyak penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Penyertaan Tuhan ketika saya sekolah, ketika saya kuliah, ketika saya mulai bekerja. Di sana saya hadapi banyak permasalahan, banyak pergumulan-pergumulan hidup ketika saya masih remaja, ketika saya masih muda di sana. Maka saya melihat banyak sekali permasalahan di sana ketika di sekolah, ketika di kampus, ketika saya bekerja. Masalah itu selalu ada dalam kehidupan kita dan itu wajar. Tetapi saya melihat di sana bahwa Tuhan menyertai kehidupan saya. Makanya sampai saat ini pun saya masih hidup. Itulah alasannya. Jadi kita jangan takut. Kita harus maju terus dalam menjalani hidup ini. Ada statement mengatakan, kita tidak perlu khawatir akan hari esok, kecuali kita lupa akan pimpinan Tuhan di masa yang lalu. Artinya, menghadapi hari esok, jangan takut. Karena ada Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Kecuali kita lupa akan pimpinan Tuhan di masa yang lalu di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, bagi kita semua, mari kita selalu bergantung kepada Tuhan di dalam hidup kita. Jangan takut menghadapi hari esok. Tetap semangat menjalani hidup ini. Karena kita harus percaya kepada Tuhan tentang janjinya yang akan selalu menyertai hidup kita. Dan kita harus selalu melihat kehidupan di masa lalu di mana Tuhan menyertai hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan, Bapa Surgawi yang penuh dengan kasih dan kemurahan. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya boleh menjadi berkat bagi kami semua, sehingga kami boleh dikuatkan di dalam menjalani kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Praise the Lord for the message that we've just heard, and I hope that our faith is strengthened by it and we can apply the lesson in our daily life. And I hope that all of us who can join this program, the character building program by Pendidikan Advent Semarang or Semarang Adventist Academy, next week on Friday at 1 p.m. in our Facebook and YouTube. Thank you. God bless us all.